Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putu Dewi Andriani, NPM 225061033. Saya dari kelompok 1 kelas PSTIA. Oke, jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas postes praktikum 1 teknik digital. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan resum materi dari praktikum 1 kemarin, yaitu tentang gerbang logika. Saya jelasinnya pakai PPT. Oke, udah. Nah, yang pertama akan kita bahas apa itu gerbang logika. Gerbang logika adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah suatu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Nah, gerbang logika ini beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang memiliki dua simbol code, itu cuma 0 dan 1. Nah, dengan menggunakan teori aljabar Boolean. Nah, di dalam aljabar Boolean, semua hubungan logika antara variabel-variabel biner itu dapat dijelaskan oleh 3 operasi logika dasar. Apa aja ini 3 operasi logika dasar itu? Nah, yang pertama di sini ada gerbang NOT. Gerbang NOT ini sering juga disebut dengan gerbang negasi. Kenapa? Karena kan satu input di sini cuma menghasilkan satu output nih. Nah, outputnya itu adalah kebalikan dari si inputnya tadi. Kayak misalnya kamu di gerbang NOT ini nge-input 1. Nah, outputnya itu pasti 0. Kalau kamu input 0, outputnya pasti 1. Makanya itu disebut dengan gerbang negasi. Nah, bentuk gerbang NOT itu seperti ini. Jadi ada A sebagai input, lalu diproses oleh segitiga dan pentolan, terus ada Q sebagai output. Ini ciri khasnya si gerbang NOT sih. Terus selanjutnya ada gerbang N. Nah, di gerbang N ini ada 2 input, lalu menghasilkan 1 output. Nah, apa ya bedanya atau ciri khasnya gerbang N ini yang bisa dipakai untuk ingat-ingat? Setiap input dari gerbang N ini, kalau nilainya 1, kedua-duanya ini 1 ya. Misalnya kan ini A dan B ini adalah input kan. Kalau misalnya A-nya 1, B-nya 1, maka outputnya atau CQ ini pasti bernilai 1. Kalau misalnya A ini 1, terus B ini 0, Q-nya atau outputnya pasti 0. Itu ciri khas dari gerbang N. Bentuknya seperti ini ya, untuk gerbang N. Nah, selanjutnya di sini ada gerbang OR. Gerbang OR ini sama seperti gerbang N, dia memiliki 2 input dan nanti menghasilkan 1 output. Cuman yang bedanya itu gerbang OR ini kebalikan dari si gerbang N tadi. Kalau di gerbang N, kedua input bernilai 1, outputnya pasti bernilai 1. Sedangkan kalau di gerbang OR, ketika kedua inputnya bernilai 0, maka outputnya pasti 0. Bentuk gerbang OR nih gimana? Seperti ini. Nah, A dan B sebagai input, lalu Q adalah outputnya. Ketika A 0 dan B 0, maka Q atau outputnya juga 0. Namun kalau A-nya ini 1 nih, terus B-nya ini 0, outputnya 1. Itu adalah 3 operasi logika dasar atau kita biasanya nyebutnya gerbang logika dasar. Ada selanjutnya gerbang logika tambahan. Apa nih gerbang logika tambahan? Ini ada gerbang NOR dan gerbang NAND. Sebenarnya ada 2 lagi, itu ada gerbang XOR dan XNOR atau eksklusif NOR dan eksklusif NOR. Cuman itu nggak kita bahas saat ini. Sekarang kita cuma sampai gerbang tambahan, gerbang NOR dan NAND aja. Oke, mari kita bahas gerbang NOR-nya. Gerbang NOR ini merupakan gabungan dari gerbang NOT dan gerbang OR. Tahu kan gerbang NOT yang segitiga tadi sama gerbang OR.
Nah, sehingga output dari gerbang NOR ini adalah negasi dari gerbang OR. Kenapa? Karena tadi udah dijelasin kalau gerbang NOT ini disebut juga dengan negasi, gerbang negasi, yang artinya outputnya itu dibalikin kan, kayak satu inputnya, outputnya berarti nanti jadinya 0. Nah, kalau gerbang NOT kolaps sama gerbang OR, jadi gerbang NOR berarti outputnya adalah negasi dari gerbang OR. Kalau di gerbang OR tadi, kedua input 0, A dan B 0, outputnya juga 0. Nah, di gerbang NOR ini, kalau kedua inputnya 0, maka outputnya 1, kebalikannya. Simbol gerbang NOR tuh kayak gini. Nah, kan tadi saya sempat nyinggung ya, ciri khas dari gerbang NOT itu dia ada pentolan atau titik atau bulatan lah pokoknya seperti ini, itu di ujung atau di akhir dari gerbangnya itu. Nah, ini kan tadi gerbang OR, ditambahin NOT, makanya jadi kita sebut dengan gerbang NOT. Terus selanjutnya ada gerbang NAND. Kalau gerbang NAND ini merupakan gabungan gerbang NOT dan gerbang AND. Nah, sehingga sama seperti gerbang NOT tadi, output dari gerbang NAND ini juga negasi dari gerbang AND. Kalau di gerbang AND tadi, input 1 menghasilkan output 1, kalau di gerbang NAND ini input 1 menghasilkan 0 outputnya. Sama ya, seperti gerbang AND ini ada 2 input. Saya sempat baca di salah satu modul atau jurnal, itu nggak cuma 2 input, kalau nggak salah gerbang AND itu atau gerbang NAND itu bisa punya 3 input. Nanti saya bukain modulnya. Nah, ini gerbang AND dikasih map, dikasih pentolan, dikasih lingkaran, dikasih bulatan ini, maka jadilah dia gerbang NAND. Mari kita buka contoh gerbang NAND yang bukan 2 inputnya. Mari kita pause dulu. Oke, ini adalah contoh gerbang NAND dengan masukan lebih dari 2. Jadi masukannya nggak cuma 2, cuman kita nggak bahas ini di praktikum kemarin. Kita masih di gerbang-gerbang logika dasar. Ada lagi, nah ini gerbang OR. Gerbang OR juga sebenarnya bisa lebih dari 2 masukan atau 2 input. Cuman lagi-lagi ini belum kita bahas di sekarang ini. Itu cuma for your information aja. Oke, kita lanjut ke presentasinya. Gerbang tambahan ini udah ya. Kita masuk ke hey. Jadi di gerbang logika ini ada juga yang namanya gerbang atau tabel kebenaran ya. Tabel kebenaran ini pakainya 01 seperti yang udah dijelasin di awal tadi tentang gerbang logika. Ini ada tabel kebenaran dari gerbang OR. Nah, ini kalau 00 hasilnya 0. Yang lainnya outputnya 1 karena ada satunya. Terus yang ini adalah gerbang N. Nah, gerbang N ini hasilnya kalau inputnya kedua-duanya 1, baru outputnya 1. Nah, kalau ada nolnya, outputnya 0. Cukup mudah ya, karena masih cukup simpel sih kalau gerbang logika seperti ini. Ini gerbang tadi, kalau 0 di 1, kalau 1 di outputnya 0. Karena dia merupakan negasi ya nih, ada tandanya kan, negasi. Garis di atas huruf itu namanya negasi. Ini, nah, ini gerbang NOR. Jadi inputnya kan ada A dan B. Kalau tadi gerbang OR itu 00 hasilnya outputnya 0. Kalau gerbang NOR hasilnya dia 1 karena dinegasiin keduanya. Begitu juga dengan gerbang NAND. Kalau gerbang NAND yang umum yang tadi kita lihat itu 1 nih. Outputnya 1 kan, tapi di sini 0 karena ya
Ya kebalikannya dari gerbang N. Oke, selanjutnya ini kita akan membahas tentang IC TTL gerbang logika OR AND dan NOT. Ini ada di TP atau tugas pendahuluan, kemarin waktu praktikum juga sempat dibahas. Jadi IC atau TTL ini kepanjangannya kan transistor logik, adalah jenis integrated circuit atau sirkuit terpadu yang terdiri dari beberapa transistor dan komponen lainnya yang digunakan untuk membuat gerbang logika digital. Nah, setiap IC TTL ini dapat terdiri dari beberapa gerbang logika seperti gerbang NOT, gerbang AND, dan gerbang OR. Dan gerbang NAND juga tentunya ya. Nah, IC TTL ini bekerja dengan menghasilkan sinyal keluaran yang tergantung pada sinyal masukan yang diterimanya. Jadi tergantung inputnya. Nah, sinyal keluaran ini dapat berupa satu atau biasanya disebutnya tinggi ya. Kalau kita kan cuma nyebutnya kan 0 atau 1. Nah, di sini disebutnya tinggi atau 0 rendah. Ada juga 1 itu true, 0 itu false. Kalau nggak salah, saya itu belajar di mata kuliah logika. Ya, kayaknya logika. Nah, ini tergantung pada sinyal masukan dan aturan logika yang diikuti oleh gerbang TTL tertentu. Nah, IC TTL pada gerbang OR, AND, dan NOT ini memiliki 14 pin dengan pin yang ketujuh, ini bukan pin 7, ya pin yang ketujuh. Pin nomor 7 itu GND atau untuk arus negatif, dan pin 14 atau pin yang ke-14 nih, pin nomor 14 itu berarti dia VCC atau untuk arus positif. Oke, ini ada contoh gerbangnya biar lebih jelas, biar nggak bingung kayak tadi. Yang pertama ini untuk gerbang OR. Nah, ini adalah simbol gerbang logika OR ya. Di sini ada 14 pin ini, angka-angka ini. Ini merupakan pinnya. Seperti yang tadi, 7 ini merupakan GND atau untuk input arus negatif, dan 14 atau VCC ini sebagai input arus positifnya. Makanya dia nggak ada pasangannya gitu. Pasang-pasangin yang lain. Untuk bedain atas dan bawahnya itu ada di lengkungannya ini. Nah, di IC TTL itu kan dia kan kecil banget. Nanti itu bisa diliatin pakai senter, diliatin bagian mana yang cekung, nanti tinggal disamain aja. Kalau udah sama berarti yang nomor 1 yang bawah, nomor 14-nya yang di atas. Itu untuk gerbang OR. Dia gerbang OR ini untuk IC TTL gerbang OR itu bisa menampung, seperti yang kita lihat di sini cuma ada 4 gerbang ya. Selanjutnya ini ada IC TTL gerbang N, sama kayak yang sebelumnya ada 14 pin dengan GND yang nomor 7 ini sebagai input arus negatif, dan VCC 14 ini sebagai input arus positif. Cara ngeliatnya juga sama dari cekungan ini. Di gerbang IC TTL gerbang N ini dia punya 4 gerbang juga, mampu menampung 4 gerbang juga. Nah, di sini ada yang terakhir ada IC TTL untuk gerbang 0. Sama juga, ada 14 pin, terus ada cekungannya, ada GND sebagai input arus negatif dan VCC-nya sebagai input arus positif. Bedanya apa? Bedanya di IC TTL gerbang 0 ini, satu IC TTL-nya ini bisa menampung 1, 2, 3, 4, 5, 6 gerbang 0. Oke, misalnya kayak gini. Ini maksudnya apa kok? Kayaknya nggak nyambung gitu. Nah, jadi itu sebenarnya kayak gini. Misalnya ada sebuah rangkaian logika nih. Nah, di dalam sebuah rangkaian logika itu terdiri dari 2 gerbang M, 1 gerbang OR, 3 gerbang NOT nih. Di sini berarti dia butuh berapa IC? Berarti cuma butuh 3. Karena apa? Kan 2 gerbang N nih, 2 gerbang N. Nggak lebih dari 1 nih. Terus selanjutnya ada 1 gerbang OR kan tadi, 1 gerbang OR. Dia nggak ngelebihin batas kemampuan si IC TTL OR-nya ini. Jadi dia cuma butuh 1. Nah, terus selanjutnya ini tadi 3 NOT. Berarti 1 lagi. Jadi dibutuhkan 3 IC untuk si rangkaian logika tadi. Mungkin kayaknya agak awam, agak masih kurang jelas. Kita
lihat ke rangkaiannya langsung. Oke, jadi ini adalah contoh rangkaian logika yang saya buat sendiri. Eh, Kalau saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau sebenarnya ini nggak bisa ke sini, ini sebenarnya nggak boleh. Ya, mohon maaf karena gerbang logika ini saya buat sendiri dan karena seru ya nyambung-nyambunginnya, jadi saya buat yang agak lucu seperti ini. Sebelum masuk ke penjelasan dari gerbangnya, kita bahas yang sebelumnya tadi, yaitu IC TTL-nya. Yang kita lihat di sini ada dua gerbang NOT. Dua gerbang NOT berarti karena satu IC NOT itu muat untuk 6 gerbang, berarti ini cuma butuh satu IC NOT. Terus di sini ada dua gerbang OR. Karena satu IC gerbang OR itu muat 4, berarti ini cuma butuh satu IC OR. Jadi tadi udah satu IC NOT, satu IC OR. Nah, terus di sini ada gerbang N. Gerbang N ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Gerbang N di sini ada 5, sedangkan IC N itu hanya mampu menampung 4 gerbang. Berarti kita membutuhkan 2 lagi IC tambahan untuk 2 IC N lebih tepatnya. Jadi total di rangkaian ini membutuhkan 4 IC. 1 IC untuk gerbang NOT yang berjumlah 2, 1 IC untuk gerbang OR yang berjumlah 2 gerbang, dan 2 IC untuk gerbang N yang IC pertama menampung 4 gerbang N dan IC satunya ini menampung 1 gerbang N yang nggak ketampung di gerbang pertama, yang nggak ketampung di IC yang pertama. Jadi rangkaian ini kita butuh 4. Rangkaian ini biasanya saya kurang tahu, mungkin bisa dibuat di aplikasi lain, cuma saya buat rangkaian gerbang logika ini pakai Proteus. Kita pause dulu. Oke, jadi inventan dari yang tadi. Setelah kita membahas, kita sampingkan dulu tentang IC TTL tadi, ICN, ICOR, IC NOT tadi, kita mulai ke gerbang logika. Oke, jadi di sini ada 3 inputnya. ABC ini merupakan input dari si rangkaian ini, dan ini ada outputnya di sini. Outputnya cuma nampilin satu output, karena biar lebih mudah untuk dijelaskan. Oke, yang pertama ini ada U1A sebagai ada gerbang NOT. Gerbang U1A ini mendapatkan input dari gerbang A, dari A. Terus di sini ada gerbang OR. Gerbang OR ini kita ikutin aja nih alurnya nih. Inputan yang pertama dari gerbang A, terus input yang kedua dari gerbang B. Terus gerbang N ini atau U3A ini, input yang pertama ini dari gerbang C dan input yang kedua dari gerbang D. Selanjutnya di sini ada U3C. U3C ini untuk inputnya yang pertama itu ada dari gerbang NOT tadi, U1A. Nah, input yang kedua ini ada dari gerbang OR U2A. Nah, untuk gerbang N yang kedua ini sebenarnya ya, U3B ini, input yang pertama dari sini. Dari sini itu berarti dia ambil input dari si gerbang OR ini. Terus input yang kedua dari gerbang NU3B ini diambil dari gerbang N yang pertama tadi. Terus di sini ada gerbang N yang keempat, atau kita sebutnya ini karena ada stringnya U3D. Input yang pertama diambil dari U3C, gerbang N yang ketiga, dan input yang kedua ke-13 ini diambil dari hasil di U3B. Nah, di sini ada gerbang N lagi. Inputan yang pertama atau U4A ini dia dari sini nih, kita ikutin. Dari sini jalan ke sini, dia
dia ngambil dari A. Terus inputnya yang kedua dia ngambil dari U3A tadi. Terus, nah ini kan dia ngasilin output nih. Di sini juga ada outputnya. Setelah di U3D ini, di output apa dia dipakai buat node ini. Jadi di node U1B ini dapat inputannya dari si gerbang M U3D. Lalu di sini ada gerbang OR. Nah, gerbang OR ini gerbang terakhir dari rangkaian ini. Untuk inputannya yang pertama dia ambil dari gerbang N U4A. Lalu input yang kedua dia ngambil dari gerbang node U1B. Nah, baru ada hasilnya. Kalau misalnya kita input 000, hasilnya berapa? Ada di selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita input 000, inputnya apa, outputnya hasilnya berarti jadi 1. Ini kan sengaja saya kasih string A, B, C ini biar beda input 1, input 2, input 3-nya. Sesuai dengan warnanya, ini kalau di sini biru berarti dia masih jadi 0 kan. Nah, sesuai dengan ketentuan tadi atau yang sudah kita jelasin tadi tentang gerbang logika dasar. Dalam gerbang not itu dia negasi. Di sini biru, di sini jadi merah. Di sini masih 0, outputnya sudah jadi 1. Di gerbang OR, ketika dia biru-biru atau 00, outputnya juga 0. Terus, ini input 1 dari gerbang N ini, dari gerbang not ini, ya jalan. Sebenarnya kayak sama aja sih kayak penjelasan yang di slide sebelumnya. Jalannya dari si rangkaian ini sama, ngikutin arahnya. Ikutin garis hijau ini biar sampai ke output. Ini ketika inputnya 000, maka outputnya 1. Terus kalau 001, dia inputnya 1 juga. Terus ketika 101, inputnya 1 juga. Nah, ini baru bisa jadi 0 itu ketika 011. Saya udah nyoba ke semua kemungkinan dari 3 input itu saya coba semua, dan hasilnya yang menghasilkan 0 itu cuman 011. Selain itu hasilnya tuh 1 semua. Nah, 100 itu misalnya 101 nih, misalnya 1 juga, 110, 1 juga, apalagi 111. Saya hapus. Ya. Untuk lebih jelas dan singkatnya, ini merupakan tabel hasil percobaan saya dari rangkaian gerbang logika yang saya buat sendiri. Sebenarnya saya rasanya agak kecewa karena ini kenapa nolnya cuma 1. Ini kurang cantik dilihatnya, tapi ya not bad karena ini saya bikin sendiri. Tapi setelah saya telaah, berarti kuncinya agar bisa dapat 0 di sini itu karena dia pakai gerbang OR, berarti kan harus 00. Keduanya di sini harus 0 kan. Nah, di sini yang 0 cuman dari input 1 atau dari sini. Berarti itu masalahnya atau kuncinya tuh ada di gerbang not ini. Nih. Tuh. Untuk yang input 1 itu untuk yang input 1 dari gerbang NOR itu kebanyakan tuh udah biru ya, udah 0 sebelum di OR-in. Tapi yang dari not ini dia kebanyakan merah, makanya dia jadinya 1. Jadi dapat saya simpulkan dari gerbang logika yang saya buat ini, kuncinya ada di sini untuk menentukannya. Karena gara-gara dia ini menghasilkan 1 atau merah di sini, jadinya si OR ini menghasilkan merah juga di sini, atau outputnya jadinya 0. Mungkin kalau di sini diganti dengan gerbang lain,
inputnya lebih beragam ya, nggak berwarna seperti tadi, nggak berwarna, nggak 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 seperti tadi. Oke, sekian presentasi atau bisa saya sebut bukan presentasi ya, lebih ke resume materi dari praktikum 1 teknik digital. Terima kasih.